Jumpa kembali dengan Dapur Miliarder, dan kali ini Dapur Miliarder bakal berbagi pengalaman. Saya diajak ngobrol sama teman saya yang lagi bingung cari pekerjaan gitu ya, ngelamar kesana kesini, umur sudah limit gitu ya. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan dengan syarat batasan umur dan seperti ini sebenarnya saya kurang setuju gitu ya, karena orang yang niatnya bekerja, orang yang punya skill kadang-kadang kepentok hanya karena masalah umur gitu ya, karena perusahaan tersebut hanya mencari orang-orang yang dinilainya di usia produktif yang masih muda lah ya, di bawah 30 tahun. Dan kali ini karena tergelitik karena pertanyaan teman saya, karena keluhan dari teman saya yang bingung mau usaha apa gitu, modal pun juga kecil, pas-pasan. Kira-kira kalau mau memulai usaha tuh usaha apa aja yang sekiranya modalnya kecil tapi bisa buat menghasilkan gitu ya. Nah, pasti di antara sobat miliarder yang lainnya juga banyak yang mengalami seperti itu. Mungkin saat ini Anda juga nonton video ini juga lagi bingung, lagi mencari ide. Modalku kecil nih gitu ya. Kira-kira jualan apa, usaha apa yang bisa aku lakukan dengan modal sekecil ini, bahkan tanpa modal sama sekali. Kira-kira apa gitu ya. Nah, kali ini Dapur Miliarder bakal membahas itu. Terima kasih banget buat Anda yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, karena Dapur Miliarder akan selalu berbagi pengalaman-pengalaman Dapur Miliarder dalam menjalankan usaha. Oke, langsung aja. Kalau Anda sedang mencari ide untuk memulai suatu usaha dengan modal yang kecil, bahkan tanpa modal sama sekali, saya punya beberapa pengalaman yang pernah saya jalankan sendiri, bagaimana saya memulai usaha saya ya. Oke, dan yang pertama itu karena modal kita kecil, yang perlu kita perhatikan adalah mindset kita. Misalnya nih, mau buka usaha apa dulu gitu. Misalnya mau buka jahitan, oh ya aku harus punya mesin ya, mesinnya yang inilah, kemudian itulah, harus punya mesin obras inilah, merek inilah, biar bagus. Itu betul, itu betul. Tapi kalau kita melihat bagaimana kondisi keuangan kita, modal kita yang pas-pasan, sebaiknya itu singkirkan dulu pikiran-pikiran untuk membeli mesin yang lebih bagus, mesin obras yang bagus, dan sebagainya. Kita pakai yang ada dulu sesuai dengan budget kita. Misalnya kita punya uang 1 juta, kita belilah mesin jahit yang mesin jahit yang lawas itu ya. Udah bisa dipasang dinamo ya, pokoknya yang penting kalau Anda punya skill menjahit yang bagus, mesin apapun hasilnya tetap bagus. Begitu ya. Yang pertama itu dulu. Pokoknya jangan terlalu banyak mikir yang jauh dulu gitu ya. Harus punya ini, harus punya itu. Kelamaan gitu. Mikirnya itu kelamaan. Itu nanti malah nggak jalan-jalan, malah cuma mentok di situ aja. Kita membuat batasan untuk diri kita sendiri. Oh ya, aku kan nggak punya mesin ini. Oh ya, aku kan nggak punya mesin obras. Ini itu. Jadi uang yang Anda kumpulkan untuk modal itu malah lama-lama udah habis buat makan harian. Jadi mending kalau punya ide untuk usaha, memulai suatu usaha, segera jalankan. Kalau saya pribadi itu ketika saya memulai suatu usaha itu biasanya saya spontan. Spontan itu dalam 1 hari saya langsung saya bikin banner langsung nih. Malamnya saya punya ide, aku mau jualan cendol. Langsung paginya saya desain banner, langsung saya cetakin, langsung pasang gitu aja. Itu kalau saya ya. Itu kalau saya. Pokoknya saya nggak mau lama-lama mikir, aku nggak punya mangkok ini. Aku nggak punya ini. Itu kelamaan. Nah, itu tadi udah saya kasih satu contoh ya, memulai usaha sendiri di rumah ya, usaha rumahan yang nggak perlu modal banyak ya. Itu kalau Anda punya skill menjahit, misalnya buka permak jeans gitu-gitu kan bisa ya. Itu yang pertama. Yang penting kalau kita mau memulai suatu usaha kecil itu jangan dimulai dengan hutang ya. Ini jangan pernah kita memulai usaha yang kecil itu dengan hutang, sekalipun hanya kredit. Misalnya nih mau buka warung makan, beli kulkas kredit, kemudian alat-alat lainnya, penunjang lainnya juga kredit. Usaha belum dimulai, Anda sudah menggali utang gitu. Harusnya usaha ini yang kita jadikan sebagai alat untuk membayar hutang kalau memang sudah punya hutang, kan begitu.
syukur-syukur bisa membayar hutang dari usaha kecil ini, kan gitu. Jadi jangan dimulai dengan hutang dulu. Kalau memang tidak ada modal sama sekali, banyak sekali ide-ide usaha yang tanpa modal gitu. Nah, kalau Anda saat ini sudah mulai berjalan tapi jualannya belum laku, cek lagi video-video saya yang lain. Saya sudah ada bikin video bagaimana cara berjualan ya di video saya yang lain. Salah satu ide usaha yang lain selain tadi jahit, Anda juga bisa, kalau Anda hobi masak, kemudian masakan Anda enak gitu ya, Anda memulailah untuk berjualan sarapan pagi ya. Karena semakin kesini orang-orang ini kan semakin sibuk. Jadi kita bisa membuat sarapan pagi, jualan sarapan pagi misalnya. Kayak apa sih sarapan pagi itu? Misalnya bubur ayam atau nasi-nasi sayur gitu ya. Itu kalau Anda punya skill memasak dan masakan Anda itu enak, segera mulai. Mungkin dari jualan nasi sama beberapa sayur aja gitu ya. Nah, itu nanti kalau semakin banyak dikenal oleh tetangga-tetangga Anda, mungkin kanan kiri, kemudian beda RT, beda RW, itu kan juga jadi penghasilan. Simple. Jadi yang pertama, selain tadi kalau Anda bisa menjahit, ya jadilah tukang permak lah, katakanlah gitu. Tukang permak jeans atau permak apapun. Kemudian yang kedua adalah jualan sarapan pagi, bubur ayam, nasi sayur, gitu-gitu. Terus ide yang lainnya lagi, bikin cemilan ya. Bikin cemilan seperti contohnya keripik singkong ataupun kayak yang saya jalankan itu makaroni pedas. Itu cemilan-cemilan yang murah, bahan dasarnya tuh murah. Kemudian bisa kita bikin berbagai variasi rasa, kemudian bisa kita pasarkan juga. Selain cemilan, tentu saja minuman kekinian, berbagai macam es apapun gitu ya, itu pasti laku gitu ya. Anda juga bisa belajar banyak dari misalnya searching nih di Google, minuman-minuman apa yang bahan-bahan dasarnya itu mudah didapat, murah, kemudian bisa dijadikan minuman-minuman kekinian, kemudian bisa kita jual sendiri di rumah. Contoh minuman kekinian tuh mungkin seperti variasi dari cendol ya, cendol yang itu kan bisa kita variasi macam-macam. Nah, Anda bisa banyak mencari resep-resep di Google, misalnya seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa, kalau kita sudah punya laptop atau juga komputer gitu di rumah yang nganggur, yang dipakai buat misalnya buka jasa desain banner gitu. Kita nyetakinnya ke tempat lain. Itu bisa. Ya, pokoknya pinter-pinternya kita lah memanfaatkan itu, atau bisa juga terima jasa ketik, bikin undangan, terus macam-macam lah ya. Namanya dari laptop atau komputer tuh kita bisa menciptakan apapun ya, atau bisa juga dengan kita menjual aksesoris untuk cewek gitu ya, anak-anak ataupun ibu-ibu. Itu kan mereka dari bandana, pita, jepitan rambut, atau gelang-gelang, itulah pokoknya yang bikin anak-anak kecil suka gitu. Pokoknya berbagai macam aksesoris wanita ini bisa kita jual juga dengan modal yang sangat kecil. Ada lagi nih yang bahkan tanpa modal, kita hanya modal badan, itu kayak jualan apa namanya, jajanan pasar. Kita punya lokasi yang bagus, ya udah kita buka nih jajanan pasar itu dengan sistem konsinyasi ya. Jadi orang bisa nitip jajanan-jajanan yang mereka bikin, yang mereka jual, kita yang jualin gitu. Nah, itu kan malah tanpa modal, kita cuma nungguin aja itu ya, jajanan-jajanan pasar tuh. Kalau di Jawa kan sebutannya tenongan gitu ya. Itu kita tinggal nungguin aja. Keuntungannya apa? Sistem konsinyasi begini atau ngejualin barang orang begini. Ya kita untungnya jelas tanpa modal, kita cuma modal badan nungguin dagangan orang, kemudian hasilnya kita dapat sendiri. Misalnya dari sana nih, satu lemper itu harganya 2.000, kita jual 2.500. Itu kan sudah jadi keuntungan kali berapa? Berapa jenis jajanan yang ada di situ, ya. Tinggal dikalikan aja 500 kali berapa jenis jajanan dan berapa apa namanya jumlahnya, kan gitu. Keuntungannya jelas. Itu udah masuk ke kita gitu.
Dan kita nggak perlu repot-repot bikin ini itu. Kita cuma standby, nungguin punya meja, nungguin udah jualin punya orang. Setoran, yang penting harus jujur ya. Atau kalau enggak memang Anda tuh suka bikin makanan-makanan gitu, Anda bisa titip-titipkan di warung-warung gitu-gitu kan. Itu juga modalnya kan kecil. Dari pengalaman saya sih, saya tuh sampai jualan oseng mercon saya itu saya titip-titipin tuh di angkringan-angkringan. Kalau di saya itu harganya kan tinggi gitu ya, apalagi di merchant. Harganya bisa sampai 45.000, tapi saya bikin kemasan yang ekonomis, murah meriah, diplastikin kecil-kecil gitu, saya titipin ke angkringan-angkringan. Dari saya itu hanya 4.000, kemudian dari angkringannya dijual 5.000, ternyata juga laku. Anda tertarik dengan ide-ide bisnis yang saya berikan, ide-ide jualan yang saya berikan, segera laksanakan ya. Segera laksanakan, nggak usah mikir banyak-banyak, oh aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, kemudian memutuskan untuk berhutang dulu untuk beli alatnya ini itu. Pokoknya hindari hutang dulu lah ya. Kalau kita mau mulai usaha kecil, bahkan modalnya pun sangat minimalis, jualan dengan sistem konsinyasi tadi. Anda hanya tinggal pasang badan aja, punya lokasi yang bagus, Anda siapkan meja, kemudian orang akan nitip dagangannya ke Anda dapat keuntungan dari situ, komisi lah ya. Atau itu kan dalam bentuk makanan. Kalau dalam bentuk yang lain, misalnya Anda punya temen yang jualan pakaian, kaos, apa-apa, mungkin Anda bisa jadi dropship juga gitu. Jadi Anda hanya memasarkan dagangan mereka lewat media sosial atau lewat teman-teman Anda, itu Anda hanya pasang foto, kemudian kalau ada yang pesen, Anda ngubungi yang punya barang, udah nanti dikirim sama dia gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya ide-ide jualan bahkan yang tanpa modal seperti itu dan bisa berhasil. Keberhasilan suatu usaha itu memang tergantung kitanya kok, gitu ya. Apalagi kalau kita baru 1 kali, 2 kali sudah nggak laku nih, udah pesimis, nggak laku nih. Sebenarnya yang perlu kita lakukan ketika dagangan kita kurang laku, misalnya di hari pertama, kedua, segera bikin inovasi-inovasi. Cara promosinya kita. Daripada media sosial kita dipenuhi dengan status-status keluhan-keluhan, bingung cari kerja, ini kerja apa, nggak punya uang, kemudian dagangannya nggak laku, dan sebagainya. Mending dagangan yang nggak laku itu justru kita promosiin lewat media sosial kita. Nah, saya juga udah bikin video ya. Sekali lagi, buat Anda yang pemula baru memulai suatu usaha, tonton lagi video-video saya yang lain. Bagaimana caranya jualan. Saya tuh udah jatuh bangun dalam dunia usaha gitu. Jadi saya membagikan pengalaman-pengalaman saya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, jatuh bangunnya saya. Oke Sobat Miliarder, terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Pokoknya kalau nonton video-video dari Dapur Miliarder tuh jangan di skip. Karena informasi-informasi, pengalaman-pengalaman yang saya bagikan kalau di skip-skip nanti malah jadi Anda salah persepsi, salah pemikiran begitu ya. Biar paham maksudnya begitu. Kalau di skip-skip itu bikin orang gagal paham biasanya gitu. Dan saya ingetin lagi buat Anda yang belum subscribe, buruan di subscribe. Karena saya akan selalu berbagi pengalaman saya yang lumayan banyak. Begitu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.